Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta balaghah. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, masih membahas tentang ilmu ma'ani, yaitu tentang al-qasru. Kita akan mulai dari definisi. Al-qasru menurut bahasa adalah al-habsu. Habsu itu menahan atau melarang, ya. Menurut bahasa seperti itu. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, hurum maksuratum bil khiyam. Para bidadari yang cantik-cantik itu dipingit, ya, di dalam rumah. Kata dipingit ini kan mengacu pada arti ditahan atau dilarang. Kemudian menurut istilah, al-qasru takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin maksusin. Qasr adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara khusus. Nah, ini akan membedakan peringkasan kata, ya, dengan cara yang lain, ya. Kalau qasr ini memang memiliki cara yang khusus, gitu. Jadi menurut istilah, qasr adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus, cara tertentu. Tidak akan sama dengan model meringkas yang lain. Kemudian di dalam istilah, kata syai'in, ya, itu ada dua kali disebutkan, syai'in bi syai'in. Syai'in pertama itu nanti yang kita sebut dengan maksur, ya. Kemudian syai'in yang kedua adalah maksur alaih. Singkatnya, kalau maksur itu kata yang ingin kita ringkas dan masih memiliki anggapan atau makna yang umum. Kemudian syai'in yang kedua adalah maksur alaih. Maksur alaih ini adalah yang pengkhususannya. Jadi yang tadinya masih umum itu akan dikhususkan dengan kata yang lain. Nah, pengkhususannya disebut dengan maksur alaih. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini saya ambil contoh syauqi syairun. Ini contoh yang belum mengalami teknik mengqasr. Syauqi syairun. Kalau dikatakan syauqi adalah seorang penyair, ya. Kata penyair biasanya identik dengan profesi lain, ya. Mungkin pengarang buku, penulis buku, atau yang suka membacakan sajak misalnya, gitu, ya. Jadi kalau dikatakan syauqi syairun, ya, dalam benak orang lain ketika kita sampaikan seperti itu mungkin akan memiliki pikiran bahwa syauqi tidak hanya seorang penyair, tapi ternyata kita ingin memberikan kabar, ya, menyampaikan suatu kalam kepada orang lain bahwa syauqi ini hanya seorang penyair, bukan yang lain. Nah, ketika kita ingin menyampaikan seperti itu maka membutuhkan teknik mengqasr. Ya, jadi kalau syauqi syairun itu belum ada taksisnya, belum ada pengqasrannya. Bagaimana cara mengqasrnya? Kita tambahkan ma syauqi illa syairun. Tidaklah syauqi kecuali hanya seorang penyair. Nah, di sini ada penambahan kata ma dan illa, ya, mengkhususkan syauqi dengan profesi sebagai penyair. Kemudian ketika kita menyampaikan seperti itu berarti nanti anggapan bahwa syauqi itu penulis, pengarang buku dan sebagainya itu akan dinafikan atau hilang, ya. Jadi hanya khusus seorang penyair. Di sini ada penambahan ma, yang mana ma itu adalah huruf nafi. Kemudian syauqi di situ menjadi maksurnya, ya, yang tadinya masih bersifat umum, ya. Syauqi bisa jadi penyair, penulis, pengarang buku, atau orang yang membacakan sajak dan sebagainya, itu kan tadi masih umum. Kemudian illa sebagai istisnanya, dan syair. Nah, kata syair ini adalah maksur alaihnya. Jadi maksur alaih akhirnya mengkhususkan syauqi hanya menjadi seorang penyair. Nah, pada contoh di atas, ya, dan secara umum nanti akan kita simpulkan bahwa dalam mengqasr itu nanti ada dua hal yang wajib ada, yaitu maksur dan maksur alaih, ya. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, maksur itu kata yang akan diringkas, ya, yang masih bersifat umum, sedangkan maksur alaihnya itu adalah, ya, yang meringkasnya itu, ya. Kemudian
uh, cara khusus dalam meringkasnya sendiri, ya tadi sudah disebutkan dalam contoh, itu ya cara yang pertama, yaitu dengan menambahkan huruf nafi dan istisna. Itu cara pertama. Caranya sendiri ada 4 ya, yang umum, yang masyhur digunakan dalam teknik mengqashar. Yang pertama tadi nafi dan istisna. Untuk nafi dan istisna, wahuna yakunu al maksur alaih ba'da adatil istisna. Meletakkan maksur alaihnya adalah setelah istisna. Maksur alaih diletakkan setelah istisna. Contoh lain selain contoh yang tadi, wama taufiqi illa billah. Wama taufiqi illa billah. Ma huruf nafi, taufiqinya adalah maksur, illa huruf istisna, billahi maksur alaih. Kemudian contoh lain, in hadza illa malakun karim. In itu juga huruf nafi, kemudian hadza itu menjadi maksurnya, illa huruf istisna, malakun karim maksur alaih. Contoh lain, la ilaha illallah. La huruf nafi, ilaha itu menjadi maksur, illa huruf istisna, dan Allahunya adalah maksur alaihnya. Nah itu. Kemudian teknik yang kedua menggunakan in nama. Wa yakunu al maksur alaih muakhiran wujuban. Menggunakan in nama, maksur alaihnya otomatis ada di belakang, karena in nama itu memang wajib ada di depan ya. Contoh, in nama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Nah, kata Allahu ya, Allahu itu menjadi maksurnya ya, kemudian al ulama ya itu menjadi maksur alaihnya. Jadi yang takut pada Allah itu khusus ya, mengkhususkan hanya pada ulama. Contoh yang menggunakan in nama. Contoh lain, in nama nahnu muslihun. In nama nahnu muslihun. Ya. Ya, in nama sendiri kalau di dalam kamus Al-Munawwir itu artinya adalah sesungguhnya hanya. Jadi in nama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini hanya orang-orang yang baik gitu. Jadi kata muslihun adalah maksur alaihnya. Innamallahu ilahun wahidun. Contoh yang lain, kata Allahu itu menjadi maksurnya ya. Ilahun wahidun itu menjadi maksur alaihnya. Nah, in nama sendiri ya menjadi teknik dalam mengqashar ini memiliki keistimewaan, karena dengan menggunakan in nama itu sudah langsung taksisnya itu langsung. Kalau yang tadi pakai nafi dan istisna kan ada penafian dulu baru kemudian ada pengkhususan, tapi kalau in nama ini langsung, jadi memiliki keistimewaan sendiri. Dan in nama tidak semua bisa berfungsi sebagai qashar. Jadi untuk mencirikan bahwa in nama ini berfungsi sebagai qashar, kita harus paham makna, otomatis harus paham makna. Apakah di situ mempunyai torofan atau memiliki maksur atau maksur alaihnya? Kalau ada berarti itu termasuk in nama yang berfungsi sebagai qashar ya. Ada in nama yang tidak memiliki fungsi qashar. Yang teknik ketiga yaitu al-atfu bi la au bal au lakin. Mengatofkan dengan la, bal atau lakin ya. La jika digunakan sebagai atof untuk fungsi qashar ya, maksur alaihnya itu muqabilan lima ba'daha, menjadi pembanding setelah yang disebutkan la. Artinya maksur alaihnya ada sebelum la, dan pembandingnya ya atau maksurnya itu ada di setelah la gitu. Contoh, al-ardu mutaharrikah la sabitah. Mutaharrikahnya itu menjadi maksur alaih. Bumi bergerak, tidak diam. Jadi maksurnya pada pembandingnya sabitah. Pembandingnya sabitah. Maksurnya itu al-ardu ya. Al-ardu maksur, mutaharrikah maksur alaih. Pembanding dari mutaharrikah itu adalah yang terletak setelah la. Kemudian ataf dengan bal. Ataf dengan bal dan lakin. Nah, ini untuk yang kedua, yang dua ini memiliki kesamaan, yaitu maksur alaihnya terletak setelah bal dan lakin. Hanya untuk bal dan lakin disyaratkan ya harus didahului oleh nafi atau nahi. Contoh untuk yang bal, laisal ardu sabitah bal mutaharrikah ya. Laisal ardu ada nafinya,
laisal ardu tsabitah. Nah, ini pembandingnya ya. Al ardunya maksur, bal mutaharrikah. Mutaharrikahnya maksur alaih. Contoh yang dengan lakin. Laisal ardu tsabitah, lakin mutaharrikah. Untuk lakin tidak boleh diberi wawu. Ya, jadi laisal ardu tsabitah walakin tidak boleh. Jadi lakinnya tidak boleh ada wawu. Lakin mutaharrikah. Sama syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahi. Kemudian cara yang terakhir, taqdimu ma haqqahut takhir ya. Taqdimu ma haqqahut takhir, mendahulukan kata yang seharusnya ada di akhir. Nah, ini teknik mengqashar yang terakhir. Menurut kaidah asalnya, mendahulukan kata yang harus di akhir itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan darurat. Nah, salah satu darurat ini adalah ketika itu digunakan untuk mengqashar. Ya, jadi boleh meletakkan kata yang seharusnya ada di akhir menjadi di depan ya, dengan tujuan untuk mengqashar. Itu kalau misalnya kita memiliki tujuan mengqashar, maka kita mendapatkan maksud tersebut gitu. Ya, tapi kalau sekedar hanya ingin meletakkan kata yang harusnya ada di akhir ditaruh di depan, ini kalau menurut kaidah asal tidak boleh gitu ya, karena itu hanya dilakukan ketika darurat. Salah satu contoh darurat adalah digunakan untuk teknik mengqashar atau ketika membuat nadhom. Nah, itu contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi kalimat itu tidak memiliki kekhususan. Maka untuk mengkhususkan, karena hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan ya, itu menunjukkan makna kekhususan, maka kata yang seharusnya ada di belakang dikedepankan. Sama seperti kita mengatakan aku cinta padamu, mungkin kurang membekas karena tidak ada taksis, tapi kalau kita buat dengan cara taksis, hanya padamu aku cinta dan hanya padamu aku sayang, itu kan mempunyai efek yang lebih mungkin di hati orang yang kita ajak bicara gitu. Alallahi tawakalna, contoh yang lain, alallahi tawakalna, kami hanya pasrah pada Allah, hanya pasrah ya. Jadi mengkhususkan hanya pada Allah kepasrahan kita. Beda dengan mengatakan tawakalna alallah, di efek pengkhususannya agak berkurang. Nah, untuk teknik-teknik tadi ya, yang 4 itu yang disebut dengan teknik-teknik mengqashar yang masyhur ya. Yang tidak masyhur ada tapi jarang digunakan, seperti kata-kata wahdahu atau fakot ya. Fakot walaupun itu sering kita gunakan, tapi untuk mengqashar itu unsur balaghahnya kurang gitu. Jadi hanya 4 tadi yang digunakan, nafi dan istisna, kemudian innama, yang ketiga mengatafkan dengan la, bal dan lakin, yang keempat adalah taqdimu ma haqqahut takhir. Baik, itu teknik-teknik mengqashar. Jadi sudah memahami definisi, kita berlanjut tentang tekniknya, dan selanjutnya ke pembagian qashar. Nah, pembagian qashar ini ada 3 nanti, tapi ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda ya. Yang pertama, qashar dibagi ya menurut sudut pandang atau berdasarkan kenyataan ya, hakikat dan kenyataan ya, itu terbagi menjadi 2. Jadi qashar berdasarkan kenyataan ya atau fakta, ini terbagi menjadi 2. Ada qashar hakiki ya, dan ada qashar idhofi. Hakiki itu maksudnya apa? Mengkhususkan maksur dengan maksur alaih ya, berdasarkan kenyataan ya. Jadi kenyataannya atau hakikatnya memang hal yang kita ringkas itu ya hanya itu gitu ya, tidak ada yang lain gitu. Contoh, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mengqashar seperti ini disebut dengan hakiki. Kenapa? Karena kenyataannya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua tadi idhofi ya. Idhofi ini pengkhususannya berdasarkan sesuatu yang didasarkan pada penyandaran pada sesuatu ya. Jadi contohnya, kita supaya lebih paham, contohnya
ma khalilu illa safirun. Tidaklah khalil itu kecuali orang yang bepergian. Nah, contohnya seperti itu. Tidaklah khalil, tidaklah khalil kecuali orang yang bepergian. Maksudnya seperti ini. Pada waktu itu khalil memang sedang pergi gitu. Ya. Jadi kita ingin mengatakan pada orang bahwa khalil itu loh yang lagi pergi gitu. Khalil itu loh yang lagi pergi, karena mungkin di situ ada beberapa orang laki-laki ya, dan bingung yang mana khalil. Nah, mungkin kita akan menjelaskan khalil itu tidaklah khalil itu kecuali orang yang sedang pergi. Nah, kebetulan pada waktu itu ya ada satu orang yang pergi. Nah, jadi tahu bahwasanya yang namanya khalil itu yang lagi pergi. Nah, tujuan pengucapan seperti itu bukan berarti tidak ada orang lain yang pergi selain khalil gitu, tidak. Tapi pada waktu itu memang khalil sedang pergi gitu untuk menunjukkan itu ya. Sama seperti ketika saya mengatakan tidak ada presiden kecuali Jokowi ya. Itu kalau misalnya saya mengatakan itu konteksnya di seluruh dunia, maka itu disebut dengan idofi. Karena yang namanya presiden kan tidak hanya Jokowi, di Amerika ada, di Brunei ada ya, di Malaysia ada presiden masing-masing gitu. Tapi untuk di Indonesia ya Presiden Jokowi. Nah, itu bisa jadi contoh idofi. Tapi kalau saya mengatakan tidak ada presiden kecuali Jokowi di Indonesia ya, maka itu bisa menjadi hakiki. Karena presiden di Indonesia hanya ada satu, yaitu Jokowi. Jadi berdasarkan kenyataan. Satu contoh bisa untuk dua, tergantung dari niat atau tujuan mutakalim, si pengucap ya. Hakiki atau idofi. Nah, qasr sendiri ya, qasr sendiri memiliki tujuan apa? Kalau misalnya kita mengatakan suatu hal yang diringkas kemudian orang lain lebih paham ya, itu kan berarti memiliki tujuan. Nah, tadi itu orang yang kita ajak bicara, kalau kita menggunakan kalimat yang lebih ringkas, qasr ya, itu dia akan jadi lebih paham gitu. Artinya tidak berbelit-belit lah apa yang dikatakan, apa yang kita sampaikan ya. Jadi al-ghayah minal qasri tamkinul kalam wa taqriruhu fid dhihni ya. Apa yang kita sampaikan itu jadi lebih mantep ya, sampai ke hatinya mukhatab gitu. Tujuan lain bisa jadi melebih-lebihkan ya. Saya kembali ke contoh yang tadi, hanya padamu aku cinta. Nah, itu kan bisa jadi melebih-lebihkan gitu ya. Karena kan kayaknya kalau cinta sama satu orang itu nggak mungkin ya. Bisa disebut berlebih-lebihan. Kita juga cinta kepada orang tua, cinta kepada adik, cinta kepada guru gitu. Tapi kalau mengatakan kepada pacarnya begitu, hanya padamu aku cinta, itu juga qasr, tapi maksudnya adalah mubalaghah atau melebih-lebihkan gitu. Dalam kajian balaghah itu justru menjadi tujuannya. Jadi itu masuk pada unsur-unsur balaghah. Kemudian qasr, pembagian yang kedua, qasr berdasarkan maksur dan maksur alaihnya. Bentuk maksur dan maksur alaihnya itu terbagi menjadi dua, yaitu qasr sifat ala mausuf dan qasr mausuf ala sifat. Nah, contoh yang qasr sifat ala mausuf diambil dari yang hakiki, la razzaqu illallah ya. Tidak ada zat ya, la razzaq illallah, tidak ada zat yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimat asalnya seperti ini, Allahu razzaqu. Allah itu pemberi rizki, Allah yang memberi rizki. Nah, kemudian jika kita ingin membuat qasr ya, qasrnya sifat ala mausuf, maka sifatnya didahulukan, la razzaqu illallah. Jadi maksur alihnya ke Allah gitu ya. Sifat ala mausuf itu namanya. Jadi tidak ada lain yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Hakiki pertama, yang keduanya itu sifat ala mausuf. Kemudian la syairu illa khalid, la syair illa khalid ya. Ini contoh yang idhofi. Tidak ada penyair kecuali Khalid. Kalimat aslinya Khalidun syairun. Khalid mausuf, syairun sifatnya. Kemudian kalau kita membuat sifat mausuf, maka sifatnya dahulu yang kita sebutkan. La syairun illa Khalid ya.
Itu contoh idhofi, juga contoh sifat ala mausuf. Yang kedua, nah, contoh qasr mausuf ala sifat, ya, mausufnya yang didahulukan. Ya. Contoh dari hakiki, mallahu illa khaliqu kulli syai'in. Tidaklah Allah, ya, kecuali hanya zat yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu dikhususkan menjadi zat yang menciptakan segala sesuatu. Nah, asal katanya Allahu khaliqu kulli syai'in, ya. Kemudian kita jadikan qasr mausuf ala sifat, maka mausufnya yang didahulukan. Mausufnya adalah Allahu, sifatnya kemudian disebutkan, yaitu khaliqu kulli syai'in. Ini diambil dari contoh yang hakiki. Jadi contoh mallahu illa khaliqu kulli syai'in itu adalah contoh hakiki pertama, yang kedua contoh mausuf ala sifat. Contoh yang idhofi, wama Muhammadun illa rasul, wama Muhammadun illa rasul. Asal katanya Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasul gitu ya, Muhammadun Rasul. Muhammad adalah seorang Rasul, ya, Muhammad yang Rasul. Nah, jadi kita jadikan mausuf ala sifat, maka mausufnya didahulukan, kata Muhammadunnya. Jadi, nanti itu akan memiliki arti bahwasanya Muhammad itu hanya seorang Rasul. Maksudnya apa? Rasul itu sama seperti yang dulu. Rasul itu bisa makan, bisa sakit, bisa wafat dan sebagainya gitu. Jadi hanya seorang Rasul. Itu idhofi. Contoh idhofi juga qasr mausuf ala sifat. Nah, dan yang ketiga, qasr dibagi berdasarkan, ya, perlu diperhatikan. Qasr dibagi berdasarkan halul mukhatab. Kalau yang tadi kan berdasarkan fakta atau kenyataan, yang kedua berdasarkan maksur dan maksur alaihnya, dan yang ketiga pembagian qasr berdasarkan halul mukhatab atau keadaan si mukhatab, ya. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, qasr ifrad. Keadaan mukhatabnya bagaimana? Ketika mukhatab itu meyakini sesuatu itu lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan qasr ifrad ini, ya. Contoh, mukhatab meyakini bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, ya. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu gitu ya, kalau nggak salah. Jadi ada keyakinan dari mukhatab seperti itu, ya. Kemudian kita akan mengqasr kalimat tersebut, ya, karena keyakinan kita Tuhan adalah satu, maka menggunakan qasr ifrad, ya. Kita mengatakan innamallahu ilahun wahidun. Sesungguhnya Allah itu hanya satu, gitu. Ini untuk menyangkal, ya, atau untuk menolak keyakinan orang atau mukhatab yang meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu. Jadi qasr ifrad ini harus ada alasan, ya. Jadi mengatakan innamallahu ilahun wahidun, kita katakan itu qasr ifrad. Alasannya kenapa? Karena mukhatab meyakini Tuhan lebih dari satu. Kemudian yang kedua qasr qalb. Qasr qalb ini kita ucapkan manakala si mukhatab ini meyakini kebalikan dari apa yang kita yakini. Dia yakin bahwasanya Ali tidak pergi, Ali lagi tidur di kamar gitu. Padahal kita tahu bahwasanya Ali itu pergi. Nah, maka kita balik keyakinan orang tersebut, ya, dengan mengatakan ma musafirun illa Ali. Yang pergi itu Ali gitu, ya. Tidaklah yang pergi itu kecuali hanya Ali gitu. Padahal si mukhatab tadi meyakini yang pergi itu misalnya Khalil atau Mahmud atau siapa gitu. Jadi kita balik keyakinan si mukhatab. Jadi berdasarkan keyakinan mukhatab. Jadi mengatakan ma musafirun illa Khalil, kita sebut itu qasr qalb dengan alasan. Nah, dengan alasan mukhatab meyakini kebalikannya. Yang terakhir qasr ta'yin. Qasr ta'yin ini kita gunakan ketika mukhatab masih bingung terhadap fakta sesuatu, bingung. Dia bingung, ini bumi ini bergerak atau diam ya gitu. Nah, itu kita perlukan qasr ta'yin. Nah, kita ta'yin bahwasanya al-ardu mutaharrikah la thabitah. Bumi ini bergerak, tidak diam. Nah, itu. Jadi kita meyakinkan atau kita mentakyin bahwa kepada mukhatab bahwa bumi ini bergerak, tidak diam. Itu namanya qasr ta'yin. Artinya ketika kita mengqasr dengan qalb, ifrad ataupun ta'yin itu harus ada alasan. Alasannya keadaannya si mukhatab gitu. Nah, betapa pentingnya
kajian qasr ini dalam balaghah ya, oleh ulama itu bahkan dikatakan qasr ini adalah a'dhamu ruknin ya, rukun atau pondasi balaghah yang paling a'dham itu paling besar gitu ya, paling banyak digunakan gitu. Karena di dalam mengqasr ini ada 2 kalimat dijadikan satu. Nah, 2 kalimat dijadikan satu. Seperti kita mengatakan al-kamalu lillahi wa laisa kamilan ghairuhu. Kesempurnaan itu milik Allah dan tidak ada lagi yang sempurna ya, dan tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah. Itu kan kalimatnya panjang ya, bertele-tele. Nah, kita bisa meringkasnya itu dan lebih mantap lagi dengan cara qasr, yaitu makamilu illallah. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Nah, usaha untuk menyatukan 2 kalimat menjadi satu ya, 2 kalimat menjadi satu atau kita sebut dengan qasr tadi ini. Nah, ini merupakan a'dhamu ruknin fi balaghah ya, menurut ulama seperti itu. Bahkan qasr ini banyak dijadikan sumber rujukan ilmiah gitu ya. Jadi ketika orang tidak membutuhkan kalimat yang bertele-tele, maka qasr ini harus digunakan gitu. Maka qasr harus kita pahami dengan baik. Hanya qasr yang ini ya, al-qasru ini atau meringkas kalimat ini dengan mempertimbangkan 4 teknik tadi ya. Sedangkan pada pembagian ya, tadi ada qasr hakiki, idhofi, kemudian ada mausuf ala sifat, sifat ala mausuf, ifrad, qalb, dan ta'yin. Itu nanti melihat kalimatnya cocok masuk kemana. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak berhubungan dengan kenyataan dan sebagainya, ya berarti bukan qasr hakiki, juga bukan qasr idhofi ya. Itu hanya pembagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Terima kasih. Kajian qasr kita ini semoga bisa menjadi satu referensi ilmu balaghah yang baru, ataupun semakin membuat kita penasaran ingin mengetahui balaghah, bahwa balaghah indah, bahwa balaghah itu ada setiap hari dalam kehidupan kita, dan bahwa balaghah itu adalah salah satu kajian ilmu yang sangat penting, bahkan ada dalam Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi rujukan bagi pembelajaran balaghah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أمان شيخنا الله